Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga pada malam yang berbahagia kali ini kita bisa menjalankan salat Isya dengan berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita setelah kita merayakan Maulid Rasul, Maulid Nabi. Bahkan kita lakukan bacaan Al-Barzanji atau Sibtudur selama 12 hari Pak ya, tanggal 1 sampai tanggal 12. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Jumu'ah, yang mana sekarang kita masuk pada ayat yang ke-5 ya. Jadi di ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan bahwa Nabi kita ini yang ummi diutus kepada kaum yang ummi pula. Jadi kalau Nabi yang ummi itu artinya Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Kaum yang ummi artinya adalah kaum yang masih istilahnya murni, belum terpengaruh oleh kekuatan atau istilahnya kebudayaan, pemikiran yang dari blok barat maupun blok timur ya, dari Persia maupun dari Romawi. Ini masih murni, masih asli. Baik, jadi itu adalah ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sekarang masuk pada ayat yang kelima surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathil himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya mathalul ladzina humilut tawrata, mathalul ladzina yaitu perumpamaan orang-orang yang humil Taurat, yang mana telah dipikulkan kepada mereka yang namanya kitab Taurat, yang telah diterima kepada mereka ini kitab yang namanya kitab Taurat. Kemudian tsumma lam yahmiluha, setelah memiliki kitab Taurat tapi lam yahmiluha, mereka tidak memikulnya dengan baik. Ini artinya adalah tidak menjalankan perintah isi daripada kitab Taurat. Diperumpamakan oleh Allah Taala di sini adalah kamatsalil himari yahmilu asfar, yaitu bagaikan yang namanya al-khimar. Khimar itu bahasa Indonesianya keledai. Kemudian yahmilu asfar, membawa catatan buku yang tebal yang banyak gitu ya di atas bukunya. Yahmilu asma. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, yaitu seburuk-buruk kaum yang mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang atau kaum yang zalim. Bapak Ibu hadirin Allah, jadi ini ayat berkenaan dengan kebiasaan orang Yahudi atau umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu orang Yahudi dikasih oleh Allah berupa kitab Taurat. Kitab Taurat berarti diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Musa AS. Jadi ini diperuntukkan untuk Nabi Musa AS kitab Taurat, kemudian kaumnya dikenal dengan sebutan kaum Yahudi. Ya, coba mari kita baca tafsirnya dulu. Lama dzakarallahu minatahu ala hadhil ummah alladzina utu'itha bihim an-nabiyyul ummi, yaitu setelah Allah
menjelaskan yang namanya karunia, keutamaan yang diberikan kepada umat ini, yaitu umat Rasulullah SAW, di mana keutamaan umat sekarang ini adalah alladzina utu'itha fihim an-nabiyyu, telah diutus kepada umat sekarang ini yaitu seorang nabi yang ummi. Wa ma khassahu bihi minal mazaya wal manaqib, yang mana Allah telah mengkhususkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya yaitu keistimewaan yang mana allati la yulhiqhum fiha, tidak diberikan kepada selain daripada umat Rasulullah SAW. Jadi termasuk kebahagiaan kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yaitu kita ini umat akhir zaman, telah diutus kepada umat akhir zaman ini yaitu Nabi Muhammad SAW yang punya kelebihan di antara umat-umat sebelumnya. Yang mana umat sekarang ini adalah alladzina faqu al-awwalin wal akhirin. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu dikatakan dalam tafsir ini adalah memimpin, faqu, membimbing awal-awalin, yaitu umat-umat terdahulu, wal akhirin, maupun umat-umat yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, umatnya Rasulullah insyaallah kita semuanya ini adalah dikatakan faqu al-awwalin wal akhirin, yaitu memimpin atau istilahnya menjadi pimpinan, menjadi komandan ya, umat-umat yang dahulu maupun umat-umat yang terakhir. Hatta ahlul kitab, sampai termasuk di dalamnya adalah ahlul kitab, yaitu orang Yahudi. Alladzina yasumuna annahum ulama ar-rabbaniyun wal ahbarul mutaqaddimun, dzakara annalladzina hamalul tawrah minal yahud wa kadza an-nasara. Jadi sampai kemudian mereka ini alladzina yasumuna annahum ulama, ya, mereka ini menyangka bahwa sebenarnya mereka itu adalah al-ulama al-rabbaniyun, yaitu pemimpin daripada umat yang ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahbar mutaqaddimun, dan umat yang menjadi rahib al-mutaqaddimun, orang-orang terdahulu. Zakar annalladzina hamalahumullahu ta'ala minal yahud wa kadza nasara, yang mana mereka itu telah diberi oleh Allah Ta'ala yaitu kitab Taurat, begitu juga orang-orang Nasrani diberi kitab Injil. Wa amaruhum an yata'allamuha wa ya'malu biha. Allah merintahkan kepada mereka untuk mempelajari kitab tersebut, wa ya'malu bima fihi, dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya Bapak-Ibu yang namanya orang Yahudi ini diberi kitab oleh Allah namanya kitab Taurat, di samping diperintahkan untuk membaca, tapi juga diperintahkan untuk mengamalkannya. Jadi yang namanya kitab suci itu diturunkan oleh Allah untuk umat manusia, di samping ya, dibaca tapi juga diamalkannya. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wa amarahum ayyata'allamuna wa ya'maluna bima fiha, walaupun Allah merintahkan kepada mereka untuk membaca kitab tersebut dan kemudian mengamalkannya, wa annahum lam yahmaluha wa lam yaqumu bima humilu bi. Akan tetapi mereka ini ternyata tidak membawanya dengan benar, atau bahkan malah tidak ya'maluna bima fiha, tidak mengamalkan, tidak mau menjalankan isi perintah daripada kitab Taurat. Annahum la fadilata lahum, sesungguhnya mereka ini jadinya tidak menjadi manusia yang utama, tidak ada keutamaan bagi mereka. Wa anna mithlahum kamathil himar alladhi yahmilu fawqa dhurri asfara, diumpamakan mereka ini orang Yahudi itu adalah bagaikan al-himar, yaitu yang namanya keledai, yang mana keledai ini adalah yahmilu fawqa dhurri asfara, telah membawa di atas punggungnya itu adalah buku atau kitab yang tebal, yang isinya sebenarnya adalah nasihat yang sangat baik, min kutubil ilmi, yaitu dari kitab-kitab ilmu yang ada. Tapi himar tadi, keledai tadi, fahal yastafidu dari himar min tilkal kutub allati fawqa dhari, apakah keledai tadi bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya ya, daripada kitab yang telah dibawa di atas punggungnya itu? Nah, ini suatu pertanyaan, tapi jawabannya sudah jelas kita tahu ya, nggak mungkin, nggak bisa. Ya,
Wahal yalhaqu bi fadilah bisa bidzalika, apakah kalau dia tadi juga memberikan apa dengan menemui atau ketemu apa mendapatkan kitab tadi kemudian mendapatkan kemanfaatan isi kandungan di dalamnya. Inilah bahada mislu ulama Yahud, ini adalah sama dengan ulama atau tokoh-tokoh orang Yahudi alladzina lam ya'malu bima fit Taurat, yang mana ulama-ulama atau pemimpin daripada orang Yahudi ini tidak mengamalkan fit Taurat apa yang ada di dalam Taurat. Alladzina najalahu adamul amr bi ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya adalah perintah yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu untuk mengikuti bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal basyaratu bihi wal iman bima ja'a bihi minal Qur'an, dan juga perintah kabar gembira, yang mana kabar gembira tersebut itu adalah berupa kehadiran syariat Nabi Muhammad, yaitu syariat Nabi akhir zaman, yang mana harus mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, kalau dibahas yang sekarang ini dari kitab Taurat, itu sudah dijelaskan juga ada kabar gembira, yaitu kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, termasuk apa yang dibawa oleh baginda Rasul. Sebagaimana yang kita bahas kemarin di dalam surat As-Saff, bahwa mereka ini sebenarnya mengetahui, memahami, ngerti tentang karakteristik bahkan ciri-ciri daripada Nabi akhir zaman. Tapi karena kesombongan mereka, karena mereka tidak mau mengimani, sehingga ya tidak percaya, baik kaumnya Nabi Musa maupun kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Taurat maupun kitab Injil itu sudah ada informasi kabar gembira, yaitu datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahmatullah, dikisah atau dimaknai di dalam tafsirnya di sini bahwa orang Yahudi ini kalau tidak menjalankan amalan apa yang ada dalam kitab Yahudi tersebut, itu bagaikan keledai yang mana di atas punggungnya itu adalah membawa buku, nasihat, petuah, kitab yang tebal-tebal, tapi yang namanya keledai nggak paham, nggak mudeng apa yang dibawa oleh dirinya itu. Artinya apa? Mereka orang Yahudi ini yang telah dikasih kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak mengamalkan isi kandungannya dengan baik, maka kemudian ini diibaratkan keledai yang tidak ada manfaatnya kitab tersebut. Utamanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yaitu informasi adanya Nabi akhir zaman itu tidak disampaikan. Kalau yang lainnya terutama adalah perintah-perintah Allah, itu diberikan, disampaikan. Tapi informasi kedatangan Nabi akhir zaman itu yang disembunyikan oleh mereka. Kalau kita lihat ada istilah yang namanya 10 perintah dalam kitab Taurat, itu disampaikan. Bahasa dalam yang lainnya disebut dengan the Ten Commandments, 10 perintah itu. Walaupun 10 perintah kitab Taurat itu sudah ada dalam surat Al-Quran juga, disampaikan juga isi kandungannya. Tapi informasi yang sangat penting kehadiran Nabi Muhammad ini yang nggak disampaikan. Tapi juga ada hal-hal yang lain yang tidak dikerjakan. Bahkan orang Yahudi ini senantiasa selalu melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat misalnya kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah, nanti kapan-kapan kita bahas insyaallah. Tapi ini belum kita bahas, yaitu tentang kisah bagaimana Allah memerintahkan kepada mereka kaum Yahudi ini zamannya Nabi Musa, yaitu menyembelih sapi, Pak ya. Nah, itu penuh dengan pertanyaan sehingga memberatkan sehingga akhirnya. Makanya kalau kita pahami bahwa dengan adanya tugas yang Allah berikan kepada orang Yahudi melalui Nabi Musa yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu, kalau langsung dikerjakan, suruh menyembelih binatang yang namanya sapi betina, kerjakan selesai sudah. Tapi mereka banyak tanya itu apa? Sapinya itu kayak apa? Warnanya apa? Kemudian modelnya kayak apa? Macam-macam pertanyaan. Nanti kalau kita bahas ceritanya bagus sekali itu. Artinya pembangkangan orang Yahudi ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi. Baik, nah hadirin Allah, di ayat ini utamanya adalah informasi tentang hadirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi itu dikatakan dalam ayat ini orang
orang yang memahami isi kandungan kitab, ya, tapi tidak menjalankannya. Karena pimpinannya tidak menjalankannya, otomatis anak buahnya pun nggak menjalankan. Artinya apa? Sebenarnya yang baca kitab Taurat yang paham itu ya para ulamanya, kalau bahasa sekarang kita ini ya, pak kiainya atau ustadznya, rahibnya, pendetanya begitu. Tapi mereka memahami isi kitab Taurat, tidak menjalankannya atau tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kalau ini kemudian berjalan terus, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, yaitu dengan kalimat bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, yaitu seburuk-buruk permisalan sebuah kaum yang mana kaum tadi adalah alladzina kadzdzabu bi ayatillah, yaitu mereka ini kadzdzabu mendustakan bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah adalah tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi di sini dikatakan bahwa ayat ini bisa masal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah adallatu ala sidqi rasulina wa sidqi ma ja'a. Jadi dengan perkataan bahwa seburuk-buruk kaum, yaitu orang yang mendustakan ayat Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa kebenaran risalah Nabi akhir zaman itu dan apa yang dibawanya akan memberikan manfaat umat-umat di akhir zaman ini. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, kaum yang zalim itu siapa? Ya mereka yang orang Yahudi. Apa maksudnya? Yaitu la yurshidu ila masalihin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan mereka. Mada madhulullah wasfan, yang mana masih ada dalam diri mereka ini, yaitu senantiasa ada pada dirinya sifat daripada kezaliman, wal inadalahum na'ta, yang mana menolak ya, tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak sudah saya hormati, kemudian ayat ini memberikan pemahaman juga untuk kita, yang mana Allah katakan di sini, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya wallahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya Allah, ya jika kalian mengira, menyangka bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, orang Yahudi itu mengaku bahwa diri mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Bahkan mereka orang Yahudi itu memang Allah sendiri memujinya sebenarnya. Memujinya itu apa? Dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku kata Allah, sungguh memberikan keutamaan kepada mereka orang Yahudi dari orang-orang di seluruh dunia ini. Zaman Nabi Musa, jadi memang betul orang Yahudi itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sampai sekarang pun kita lihat dari sisi kecerdasan intelektual ya Pak ya. Itu orang Yahudi memang luar biasa. Saya teringat di awal saya kuliah itu. Awal saya kuliah itu dosen-dosen zaman dulu itu ya wali songo, bersyukur masalah ya. Itu beliau mengatakan, bahkan mencoba untuk membaca ya, meneliti itu, yang pada saat itu tahun 90 itu para ilmuwan ya, doktor dan semuanya itu profesor ya, kebanyakan dari apa? Mereka. Dan kalau kita lihat dulu ketika tahun 98 yang dikenal dengan apa itu 98 krisis moneter ya, informasi ya. Yang saat itu kita lihat bahwa di Indonesia ini pimpinan Bank Dunia atau IMF itu siapa namanya? Soros ya. Itu siapa? Orang Yahudi ya, orang Yahudi. Jadi memang cerdas ya, cerdas. Jadi Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, nanti ayat ini kalau kita bahas karena ini penting sekali. Yaitu Allah katakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku ini memberikan keutamaan pada engkau sebagai orang Yahudi di atas alam semesta ini. Ya, tapi yang namanya kecerdasan intelektual yang luar biasa hanya dari sisi sifat karakternya saja yang tak baik, gitu ya, yang tak baik. Dan itu sejak zaman Nabi Musa AS sampai kemudian sekarang, gitu ya. Kalau Nabi Musa sejak
fisik yaitu berhala gitu ya. Maka kemudian bentuklah yang namanya anak sapi gitu Pak ya, yang kemudian disembah juga oleh mereka. Jadi ini yang namanya tabiat atau karakteristik Yahudi yang tidak baik yang dicantumkan dalam kitab sejarah Al-Qur'an. Tapi secara intelektual ya, secara kecerdasan pintaran dan seterusnya itu memang Yahudi lebih daripada yang lain dan itu memang diakui. Nah, hadirin Allah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka ini mengaku dirinya, bahkan dikatakan adalah min auliyaillah katanya. Kami ini adalah daripada kekasih-kasihnya Allah. Jadi maka Allah kemudian mengatakan atau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad kul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, in za'antum annakum auliyaullah, ya auliyaulillah. Kalau kau mengira, kalau kau menyangka bahwa engkau itu adalah kekasih-kekasihnya Allah, yaitu min duninnas, selain daripada manusia yang lain, artinya apa? Yang dikasih oleh Allah ya orang Yahudi, yang lainnya berarti gak dikasih sayang oleh Allah Ta'ala. Ya, maka wahai Yahudi, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Cobalah engkau berharap, yaitu datangkanlah segera kematian in kuntum shadiqin, jika engkau adalah benar-benar manusia yang shadiq, yang benar. Jadi Allah mengajari kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, kalau kau itu adalah kekasih Allah dalam rangka untuk bertemu dengan Allah, berarti kan apa? Harus datang yang namanya kematian lebih dulu. Maka dikatakan di dalam ayat ini, katakan itu sama orang Yahudi, kalau memang betul ingin ketemu Allah atau disebut kekasih Allah, ya berarti segeralah mohon minta kepada Allah, datangkanlah yang namanya al-maut, yaitu kematian, jika benar-benar kamu adalah orang yang benar. Tapi hadirin Allah, mereka ini sebenarnya tahu bahwa tidak semua perintah dalam kitab Taurat itu dijalankan, sehingga orang Yahudi sebenarnya takut, itu khawatir, bahkan merasa tidak enak itu yang namanya datangnya kematian. Ya, dan ini ditegaskan di dalam ayat ini. Jadi yang namanya Yahudi itu memang sebenarnya takut dengan kematian. Di antaranya apa? Ya karena merasa dirinya sudah melakukan suatu pelanggaran. Sama Bapak hadirin Allah, diri kita manusia biasa ini ya, itu kadang-kadang juga mempunyai perasaan yang namanya takut ya, karena banyaknya dosa kita belum siapnya untuk mendapatkan yang namanya ajal atau kematian tadi. Tapi kita ini adalah orang beriman bahwa kalau sudah Allah takdirkan segala suatu ajal telah tiba, telah datang pada diri kita, maka tidak ada yang bisa memajukan maupun memundurkan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, kata Allah ya. Apabila telah tiba, telah datang ajal menimpa pada satu diri kita, kaumnya manusia ini, maka tidak ada yang bisa memajukan maupun tidak ada yang memundurkan. Nah, dan itu kita yakini. Bahkan di ayat yang lain dikatakan walau fi burujim musyayyad, walaupun berada di satu tembok yang besar yang kuat gitu ya, tapi yang namanya malaikat mau datang pula gitu ya. Jadi tetap yang namanya kematian senantiasa akan datang kepada diri manusia. Sama yang orang Yahudi dikatakan, kalau kau memang betul-betul merasa dirinya kekasih Allah, cobalah kamu minta kepada Allah, berharaplah engkau ini, yaitu yang namanya datang disebut dengan kematian tadi. Ya. Wahada amrun khafif, di dalam tafsirnya dikatakan fatamannaul mauta, yaitu wahada amrun khafif, yang namanya minta untuk dimatikan secepatnya itu adalah amrun khafif, sesuatu yang perkara yang ringan. Fa innahum law alimu annahum ala haqq lama tawaqqafu an hadha tahaddi alladhi ja'alahu Allahu dalilan ala sidqihim an tamannahu. Jadi fa innahum, maka sungguhnya mereka ini adalah mereka ini mengetahui tentang apa kebenaran ya yang ada dalam Taurat, tapi lama tawaqqafu, mereka tidak menjalankannya ya, sehingga kemudian Allah memberikan tantangan seperti ini ya, dalam rangka untuk apa? Menunjukkan kebenaran keyakinan daripada mereka yang merasa dirinya sebagai kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang Yahudi tidak berani, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wala yatamannawnahu, ya, bahwa mereka semuanya
bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya tadi itu, menyembunyikan firman Allah, tidak disampaikan kepada umatnya secara utuh. Kalau dalam bahasa agama kita namanya tidak kafah, tidak menyeluruh, ya, tidak komprehensif. Jadi ini sebagai saja yang diberikan kepada umatnya. Ini sebenarnya sindiran kepada pemimpin daripada tokoh-tokoh orang Yahudi sebenarnya. Ya. Tidak semuanya orang Yahudi, karena orang Yahudi ya, yang biasa atau orang yang awam, ya, berarti tidak menguasai Taurat yang betul. Tapi para pimpinan mereka, para tokoh mereka, para pendeta, para rahib mereka itu ngerti tentang isi dengan kitab Yahudi. Ya, jadi kenapa mereka kemudian ternyata nggak mau dan tidak memohon untuk dipercepat kematiannya tadi? Karena bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya itu memang melanggar aturan Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak berani untuk meminta kepada Allah yang namanya kematian tadi. Wala yatamannawna abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Allah adalah Maha Tahu, Maha Ngerti, Maha Memahami, yaitu siapa di antara mereka ini yang al-zalimin, orang-orang yang zalim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah adalah Maha Tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya, oleh manusia, ya, terutama di ayat ini berarti oleh orang-orang Yahudi yang telah menyalahgunakan daripada perintah-perintah yang ada dalam kitab Taurat. Ya, jadi yang harusnya diberikan untuk memimpin kaumnya, umatnya, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Jadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, bagaimana orang Yahudi penerusnya ini harusnya memberikan isi daripada kitab Taurat, tapi ternyata tidak secara utuh menyampaikan kepada kaumnya. Bahkan yang paling disembunyikan adalah kehadiran datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini kemudian menegaskan, Pak, kul, katakanlah Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang mana kamu itu takut atau istilahnya lari daripada kematian tadi, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian nanti akan mendekati kamu, akan ketemu kamu juga. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, kul, katakanlah ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, yang mana alladzi tafirruna, kamu itu lari dari kematian tadi, ya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya yang namanya mati itu akan bertemu, berjumpa dengan kamu juga. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Ghaib, yang mengetahui tentang kegaiban dan yang mengetahui tentang alam syahadah, alam yang nyata ini. Ayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan mengabari kepada kalian semuanya terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini walaupun memang spesifikasi perintahnya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk kita, bahwa yang namanya kematian itu mesti akan datang pada diri kita. Maka istilahnya orang dulu mengatakan kita ini adalah camat, artinya bahwa calon mati, ya. Jadi nggak ada yang abadi, nggak ada yang selamanya hidup di muka bumi ini. Itu kita aja, ya. Nah, jadi dikatakan dalam ayat ini, katakanlah sesungguhnya kematian yang dulunya kamu itu takut, ya, itu nanti akan ketemu juga kepada kalian. Ya, jadi walaupun memang dalam hadis yang lain dikatakan orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya, kalau kita ini biasa ngaji seperti ini, insya Allah itu ya, sholat, suka ibadah, suka baca sholawat dan seterusnya. Semoga di sini nanti yang mengantarkan lepasnya nyawa kita daripada kita. Ini tanda daripada husnul khotimah gitu ya. Ini makanya kita lakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Ya, kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita lakukan perbuatan yang baik, ya, dalam rangka untuk mengantarkan dia kehidupan yang baik. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kematian yang mungkin ditakutkan oleh sebagian banyak orang gitu ya, itu ternyata suatu saat akan sampai, akan menuju pada diri kita. Ya, tapi ingat, kita sebagai umat Rasulullah ini harus senantiasa mempersiapkan diri dengan apa? Yaitu dengan amal ibadah yang baik, amal sholat yang baik, dan mengimani bahwa akhirat itu ada. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini hidayat 5 sampai ayat 8. Sementara ayat yang setelahnya itu sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam YouTube-nya sudah ada, sehingga nanti otomatis surat Al-Jumu'ah ini sudah kita bahas semuanya. Yang intinya insya Allah
Tapi tidak apa-apa, ini saya baca sekilas saja, tapi detailnya itu saya buka di YouTube kita ini sudah pernah saya bahas ya. Yaitu bagaimana ayat berikutnya dikatakan ini perintah tentang ibadah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, jadi artinya wahai orang yang beriman, yaitu apabila telah ditunaikan, apabila telah ada panggilan sholati yaumil Jumat untuk menjalankan sholat Jumat, yaitu maka fas'au ila dzikrillah, yaitu segeralah untuk menuju zikir kepada Allah, ingat Allah, yaitu menjalankan sholat, wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Ya, jadi ayat ini menegaskan bahwa suatu ketika zaman Rasulullah, yaitu di hari Jumat, Rasulullah sedang khutbah, tapi sebagian sahabat karena saat itu sedang paceklik, artinya apa? Sedang sahabat kekurangan betul, Pak. Ketika ada saudagar yang sedang memperjual beli dagangannya, ternyata ada sebagian para sahabat yang tidak mengikuti ya, ceramahnya Rasulullah, tapi mengikuti ini telah datang yang namanya perniagaan tadi. Ini ditegur di ayat ini. Ya, jadi Allah kemudian menegaskan orang beriman, apabila telah disuruh untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, ya sudahlah, menuju aja kepada tempat sholat dan tinggalkan itu yang namanya jual beli. Artinya ini kan sangat relevan dengan zaman kita, ya. Boleh jadi loh di antara umat manusia zaman sekarang ini waktunya sholat malah tidak meninggalkan aktivitas kesehariannya dalam sholat Jumat kan, tapi malah istilahnya meninggalkan sholat Jumat. Lalu saya kan tinggalkan dan masuk masjid menjalankan ibadah sholat Jumat. Nah, di sini katakan dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih bagus untuk kalian, yaitu meninggalkan jual beli menuju kepada tempat peribadatan, yaitu sholat Jumat dan khutbah di dalamnya. Nah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Apabila telah selesai menjalankan sholat Jumat, ya, maka segera fantasiru fil ardh. Artinya apa? Bertebaranlah, ya, menyebarlah kalian di atas di muka bumi ini. Untuk apa? Yaitu untuk mencari wabtagu min fadlillah, yaitu mencari tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Islam mengajarkan kepada kita sekalian dalam syariatnya, kita ini waktunya ibadah sholat, tapi selesai sholat, yaitu fantasiru fil ardh, menyebarlah kita di seluruh penjuru bumi ini, ya, dalam rangka untuk wabtagu min fadlillah, yaitu mencari karunia Allah yang mana itu menjadi rezekinya kita, yang Allah takdirkan untuk diri kita. Ya. Tapi ingat, ketika mencari rezeki atau istilahnya bertebaran di muka bumi ini, jangan lupa wadhkurullaha katsiran. Tetap ingat kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Jadi konsep hidup kita, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu ibadah sholat ya sholat, gitu ya. Tapi selesai sholat kemudian melanjutkan pekerjaannya nggak apa-apa. Tapi ingat, ketika melakukan pekerjaan tetap memperbanyak bacaan apa? Zikir. Ingat kepada Allah. Minimal ketika mengawali dialog dengan ucapan apa? Basmalah, gitu ya. Setelah selesai mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu sudah wujud kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu sudah kita praktekkan, maka la'allakum tuflihun, kalian semuanya akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, yaitu kesuksesan hidup. Ya, karena dalam prinsipnya tidak hanya sekedar keduniaan, ya, nyari dunia tapi lupa kehidupan akhirat, enggak. Tapi betul-betul penuh dengan keseimbangan. Ya. Dunia dicari, akhirat pun tidak dilupakan, atau bahkan akhirat dilupakan, dunia tidak dilupakan. Jadi artinya harus seimbang. Ya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahman inqadu ilayha wa taru qawman qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya. Jadi artinya adalah wa idza ra'aw tijaratan, apabila kalian semuanya melihat perniagaan, aw lahman inqadu ilayha, atau bahkan istilahnya membuat berpaling kalian itu, wa taru qawman, kemudian kamu meninggalkan, yaitu khutbah Jumat tadi, kul ma'idul katakanlah di sisi Allah itu adalah khair, lebih baik. Jadi kita harus meyakini bahwa di sisi Allah itu lebih baik daripada sendagoro, yaitu perniagaan, ya, yang ada atau yang itu mengganggu dalam peribadatan. Wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi
Bapak Ibu yang dimuliakan, ini ringkasan yang terakhir daripada surat Al-Jumu'ah yang insya Allah sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya, tapi yang jelas ini sekilas saya sampaikan sebagai pengingat bagi kita sekalian kenapa surat ini dikatakan surat Al-Jumu'ah, karena memang di akhir ayat ini surat ini membahas tentang peristiwa sholat Jumu'ah. Maka kemudian jadi makanya dalam ayat ini biasanya para khatib atau para imam itu kadang-kadang menghafal ayat yang terakhir ini Pak, dipakai untuk imami pas hari apa? Jumat. Ya, dari Jumat itu dipakai untuk sholat subuh lah, ya dipakai untuk pas malam Jumatnya atau pas sholat Jumat, itu dalam rangka untuk mengenang kembali tentang peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Baik Bapak Ibu Allah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah setelah ditutup kita bisa sharing, bisa diskusi atau saling memberi masukan dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi